Hai, saya April, siswi dari kelas 10A akan membahas soal UTS kimia. Yang pertama yaitu bilangan oksidasi dan reduksi. Nah, pertama kita harus mencari muatan masing-masing unsur dari yang reaksi dan hasil reaksi atau produknya dengan cara bisa berpatokan dengan golongan si hidrogen dan oksigen. Setelah itu kita akan mengetahui nih mana unsur yang mengalami reduksi atau penurunan dan mana unsur yang mengalami oksidasi atau kenaikan. Nah, berbeda dengan reduktor dan oksidator, reduktor itu membuat zat lain mengalami kenaikan mengalami penurunan, sedangkan zatnya sendiri itu mengalami kenaikan atau oksidasi. Begitu dengan oksidator, tapi dia berbanding terbalik. Oksidator itu dia membuat zat lain mengalami kenaikan, tetapi zatnya sendiri itu mengalami penurunan. Setelah itu, kita akan masuk pada soal yang kedua, yaitu soal larutan elektrolit. Nah, larutan yang digunakan yaitu larutan KCl, yaitu kalium klorida, dan C12H22O11 yaitu larutan gula. Setelah itu asam cuka, CH3COOH, dan larutan NaOH atau natrium hidroksida. Nah, untuk menguji larutan tersebut, apakah larutan tersebut elektrolit atau non-elektrolit, menggunakan rangkaian sederhana seperti ini yang terdiri dari baterai, kabel, ada lampu, dan ada pakunya. Nah, kenapa harus dikasih lampu? Supaya kita bisa tahu apakah larutan tersebut dapat menyalakan si lampu ini. Terus kenapa dikasih paku? Karena paku itu dapat menghubungkan atau menginduksi ya, mempengaruhi gitu. Setelah itu kita akan mengetahui hasilnya bahwa si larutan elektrolit kuat itu ada KCl dan NaOH. Karena apa? Karena lampu yang dihasilkan itu menyala terang dan gelembung di sekitar elektroda atau paku itu memiliki banyak gelembung. Nah, larutan lemahnya yaitu CH3COOH karena lampunya itu redup atau tidak seterang elektrolit kuat dan gelembung yang di sekitar pakunya itu tidak terlalu banyak. Nah, yang terakhir adalah non-elektrolit atau yang tidak mempunyai daya hantar listrik sama sekali, yaitu larutan gula yang menghasilkan bahwa lampu itu tidak menyala dan tidak memiliki gelembung di sekitar elektroda atau si paku. Nah, kenapa larutan-larutan tersebut dapat menghantarkan daya listrik? Karena ada berkaitan dengan soal nomor 3, yaitu jawabannya karena ion-ion tersebut berhubungan dengan daya hantar listrik. Jadi, semakin banyak ion yang dibebaskan, maka daya hantar listriknya semakin kuat. Karena ketika ion dilarutkan dalam larutan, jadi tuh ion awalnya padat nih. Ketika dilarutkan di dalam larutan, ion-ion tersebut akan bebas gitu, seperti garam yang awalnya kristal, terus pas saat dilarutkan ion-ionnya akan bebas gitu. Nah, ion-ion ini yang menyebabkan si larutan tersebut dapat menghantarkan daya hantar listrik. Maka dari itu si larutan gula tadi tidak termasuk dalam larutan elektrolit karena tidak mempunyai ion-ion. Masuk pada soal nomor 4 yang berkaitan dengan hukum Gay-Lussac, yaitu hukum yang menyatakan bahwa jika suhu menaik, maka tekanannya juga akan sama-sama naik, serta volumenya akan tetap dan berbanding lurus dengan si koefisien reaksi. Nah, di sini diketahui bahwa SO2 ditambah O2 ini menghasilkan SO3 dan diperlukan oksigen sebanyak 15 liter. Lalu yang ditanyakan, berapakah volume belerang trioksida yang diberikan? Setelah itu kita akan menyatakan dulu si reaksinya ini. Karena apa? Karena volume yang akan dipakai nanti itu kan berbanding lurus dengan koefisien reaksi. Setelah itu kita akan mendapatkan si reaksi yang setelah disetarakan. Lalu kita mendapatkan si volume atau si molnya ini yang sama-sama, yaitu koefisiennya sama gitu. Setelah itu kita akan mencari volume si belerang trioksidanya tadi gitu. Caranya volume SO3 sama dengan 15 liter dikali 2 per 1. Nah, dikali 2 per 1 ini yaitu 2 dibagi dengan 1. Nah, lalu dikali dengan 15 liter, maka akan menghasilkan 30 liter. Jadi volume SO3-nya itu sebanyak 30 liter. Setelah itu kita akan masuk
pada nomor 5 yang berkaitan dengan hukum Proust, yang dimana hukum tersebut merupakan perbandingan tetap. Diketahui bahwa hidrogen sebesar 12 gram dan oksigennya 96 gram. Nah, hidrogen dan oksigen ini menghasilkan senyawa H2O. Dan diketahui bahwa perbandingannya itu 1:8. Setelah itu yang ditanyakan massa H2O-nya berapa. Maka dari itu kita akan mencari massa hidrogennya dulu dengan cara 1/8, yaitu hidrogen per oksigen dikali dengan oksigen. Yaitu yang tadi 96 gram oksigen. Jadi dibutuhkan oksigen berapa untuk menghasilkan massa hidrogen. Nah, ternyata massa hidrogennya itu sebesar 12 gram. Maka si oksigennya itu ternyata pas gitu. Ternyata pas untuk menghasilkan si massa hidrogen. Setelah itu kita akan mencari massa oksigen, maka sama, yaitu 8/1 atau oksigen per hidrogen dikali 12 gram hidrogen. Jadi dibutuhkan hidrogen berapa untuk menghasilkan massa oksigen. Ternyata hasilnya 98 gram. Ternyata kedua hasil tersebut pas dengan yang diketahui tadi, yaitu si hidrogennya sebesar 12 gram dan si oksigennya itu sebesar 96 gram, maka tidak ada sisa. Setelah itu ditanya massa totalnya berapa, massa H2O gitu. Ya, kita tinggal tambahin massa oksigen dan massa hidrogen, maka akan menghasilkan sebesar 110 gram. Dan terima kasih, selamat menonton.